Salah satu saham yang ada di dalam portofolio saya akhirnya naik 50% di bulan Mei 2023 ini, yaitu saham MAPA. Nah, bagaimana saya bisa menemukan saham MAPA ini dan sampai kapan saya akan meng-hold saham MAPA? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor. Kenapa harus join di channel tersebut? Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman masuk melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jadi jangan di searching melalui aplikasi Telegram, karena takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong ya. Jadi sekali lagi, pastikan teman-teman join di channel Telegramnya melalui link ini saja. Nah, mengenai saham MAPA ini sebenarnya pernah kami bahas di channel YouTube ini juga ya, di channel YouTube The Investor sekitar bulan Agustus kemarin ya. Videonya seperti ini, thumbnailnya potensi bagger dari saham turnaround ini ya. Jadi silahkan teman-teman untuk menonton ulang video tersebut sekitar bulan Agustus kemarin. Jadi silahkan teman-teman cari video tersebut di channel YouTube The Investor ini. Maka karena kami sudah mereview mengenai bisnis dari MAPA, kita tidak akan mereview kembali ya. Jadi kita tidak akan bicara mengenai saham apa ini bergerak di bidang apa, ekspansinya kemana saja, potensinya bagaimana, tidak seperti itu ya. Jadi di sini saya hanya akan menceritakan mengenai story saya ya, atau kisah perjalanan saya kenapa saya akhirnya pilih saham apa. Oke, setelah video tersebut rilis, akhirnya saya pun juga ikut membeli saham apa ya. Jadi di sini mungkin saya tekankan bahwa tidak semua saham yang saya ulas di video YouTube channel The Investor ini semua saya beli ya. Jadi tidak semua saham yang kita ulas saya beli. Tapi sebagian saham-saham yang saya beli ini juga saya ulas di video channel YouTube The Investor ini. Nah, kebetulan untuk saham apa ini kita rilis dan saya pun ikut membeli ya. Jadi saya membeli sekitar bulan Agustus sampai September tahun 2022 kemarin ya, dimana average cost saya waktu itu di sekitar 3.100, 3.200. Apa yang terjadi? Ternyata di bulan Oktobernya atau 1 bulan setelah saya akumulasi saham apa, harga sahamnya tiba-tiba jatuh ya. Jatuh sampai di level 2.400, 2.500-an yang membuat saya waktu itu untuk saham apa mengalami floating loss 19%. Kemudian waktu floating loss 19%, apa yang saya lakukan? Ya saya diamkan saja ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ini perusahaan bagus ya, kinerjanya berpotensi bagus sampai tahun 2023 ini. Dan ternyata betul, akhirnya di penghujung tahun atau di akhir tahun 2022 harga sahamnya sempat naik. Kemudian di awal tahun 2023-nya saya melakukan tambah muatan atau saya tambah beli lagi ya, karena waktu itu saya ada tambahan cash lagi. Kenapa kok nggak saya tambah muatan sekitar di bulan Oktober saat jatuh kemarin? Ya karena cashnya sudah habis ya. Jadi kalau misalkan kita sudah membeli saham kemudian cashnya habis dan harga sahamnya jatuh, ya sudah kita hold saja gitu ya. Kita hold saja sampai nanti kita dapat dana baru ya, dapat cash lagi ya, kita review lagi apakah bisa tambah muatan atau tidak. Kalau misalkan bisa tambah muatan ya kita beli lagi, seperti itu ya. Sesimpel itu cara saya berinvestasi. Akhirnya di bulan Februari ya, sekitar bulan Februari harga sahamnya pun naik sampai sekarang. Saya tidak tahu harga saham apa di hari ini ya, saat video ini rilis itu di harga berapa, karena saya pun juga tidak peduli dengan harga harian ya. Jadi saya tidak peduli bandar mau akumulasi atau mau distribusi, bandar atau mau menaikkan atau menurunkan harga sahamnya itu saya nggak peduli. Sepanjang perusahaannya bagus, kinerjanya bagus, maka saya tetap akan terus meng-hold ya. Lalu bagaimana asal-muasalnya saya mulai melirik saham apa? Yang sebenarnya kalau saya akuin ya, saya sebenarnya sedikit terlambat. Sebenarnya bukan sedikit terlambat, tapi termasuk terlambat untuk membeli saham apa ya. Karena ya memang saya menemukannya baru sekitar kuartal 3 tahun kemarin ya. Sampai akhirnya kami rilis video MAPA tersebut. Nah, di sini saya ingin menceritakan story dari MAPA, kenapa saya akhirnya masuk di saham MAPA. Jadi di sini saya biasanya lebih senang untuk melihat pergerakan atau histori harga saham dalam jangka panjang. Kita lihat pergerakan harga saham MAPA dalam jangka panjangnya, di mana di tahun 2019 lalu harga saham MAPA pernah menyentuh di level 8.000 ya. Jadi harga tertingginya di sekitar 8.000. Sampai akhirnya di tahun 2020 harga saham MAPA anjlok karena COVID-19 yang akhirnya memaksa
terpaksa toko-toko di MAPA ini ya, jadi toko-toko yang jualan produk-produk MAPA ini harus ditutup sehingga omsetnya jatuh dan perusahaan pun akhirnya juga merugi. Nah, sepintas kita lihat pergerakan atau kinerja dari saham MAPA ini dalam jangka panjang. Di tahun 2020 lalu, ya walaupun saat itu terjadi atau pemerintah menerapkan peraturan PSBB ya atau PPKM yang membuat toko-toko retail ini harus tutup, tapi kalau kita lihat kan tutupnya tidak sepanjang tahun ya, jadi hanya beberapa bulan saja sehingga MAPA pun tetap bisa mendapatkan omset ya, tapi memang omsetnya sangat jatuh ya. Jadi pendapatannya dari 7,4 triliun di tahun 2019 jatuh ke 4,7 triliun. Kemudian sempat membuka rugi bersih di tahun 2020 di kuartal 1 atau 2, tapi menariknya di akhir tahun 2020 MAPA bisa menunjukkan atau bisa menghasilkan laba walaupun kecil, yaitu hanya sekitar 2 miliar. Jadi laba bersihnya sangat drop dari 693 miliar di tahun 2019 hanya tinggal 2 miliar saja di tahun 2020-nya. Dan menariknya di tahun 2021 kinerjanya sudah mulai tumbuh walaupun saat itu ada varian Delta ya, COVID varian Delta yang sangat mematikan, tapi MAPA masih bisa menunjukkan kinerja yang bagus ya. Omsetnya naik, laba bersihnya juga pun naik ya. Jadi laba bersihnya naik dari 2 miliar di tahun 2020 menjadi 250 miliar. Nah, disinilah perusahaan terkonfirmasi turnaround ya, seperti video beberapa waktu yang lalu di mana saya hanya pilih 2 kategori saham, yaitu saham turnaround maupun saham fast grow. Nah, kebetulan di tahun 2021 MAPA sudah terkonfirmasi turnaround. Kemudian masuk tahun 2022 di mana saya baru menemukan saham MAPA ini ya, dan sekilas ternyata kinerjanya juga sangat baik ya, sangat baik di mana kinerja secara keseluruhan sepanjang tahun 2022 kenaikannya sangat signifikan. Dari 250 miliar laba yang dihasilkan di tahun 2021 naik menjadi 1,1 triliun di tahun 2022 yang dimana menurut saya saat inilah ya, saat itu tahun 2022 lalu MAPA masuk dalam kategori fast grow. Bagaimana dengan tahun 2023 ini? Saya hanya memproyeksi kenaikan pendapatan maupun laba bersihnya hanya naik 25%. Yang menjadi 1,4 triliun laba di tahun 2023 ya, yang dimana menurut saya itu juga masih kategori yang fast grow ya. Sebenarnya kinerja di kuartal 1 2023 ini sangat bagus, di mana pendapatannya naik 40% secara tahunan ya, dan laba bersihnya naik 60% juga secara tahunan. Jadi untuk kenaikan atau proyeksi naik 25% di tahun 2023 ini adalah level atau proyeksi yang menurut saya sangat konservatif. Nah, di harga 5.500 memang menunjukkan valuasi yang tidak murah lagi, di mana 5.500 harga sama pas saat ini itu dihargai atau divaluasi 3,3 kali secara PBV dengan PI rasio 13 kali. Walaupun sudah tidak murah lagi, tapi saya tetap masih menghold saham ini. Kenapa? Karena saya masih melihat potensi growth-nya. Ya, jadi walaupun harga sahamnya sudah tidak murah secara valuasi, tapi sepanjang growth-nya masih bagus, ya masih di atas pernya ya, jadi pernya 13 kali, tapi saya memproyeksi laba bersihnya naik 25%, maka saya akan terus menghold saham MAPA ini. Sampai kapan? Sampai nanti di mana titiknya saham MAPA ini tidak bisa melakukan growth lagi. Nah, di situ saya baru jual, saya baru melakukan take profit. Oke, kira-kira itu sekilas kisah saya bagaimana saya menemukan saham MAPA dan sampai kapan saya akan terus menghold saham MAPA ini ya. Dan saham MAPA ini juga menjadi salah satu topik pembicaraan kita di webinar Value Investing Mastery. Pastikan teman-teman juga join di program Value Investing Mastery-nya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.